Sehat sepertinya malah Iya. harga penthouse ini yang katanya banyak dijual dengan banting harga. Apa benar? Ya, jadi gini, bukan banting harga, terkoreksi. Kalau kata-kata yang tepatnya adalah itu adalah terkoreksi. Jadi kenapa mengalami terkoreksi itu? Karena dengan kondisi pandemi begini, shifting buyer itu berubah dan kondisi ekonomi dari prospek klien itu juga berubah, Mbak. Dan juga pemilik daripada penthouse yang sebelumnya itu banyak terjadi perubahan daripada ekonomi atau bisnisnya mereka yang menyebabkan mereka harus menjual apartemen uh, penthouse-nya mereka supaya bisa mendapatkan mungkin lebih liquid ya. Baik, sebenarnya seberat apa sih persaingan di pasar apartemen saat ini di DKI Jakarta? Oh, kalau kita bilang saat ini, kalau ditanya masih ada pasar nggak untuk apartemen? Masih ada. Tetapi kalau berbicara penthouse di DKI ini kan berbicara di SCBD, ya kan? Nah, harganya pun juga kalau bicara penthouse itu udah bicara di atas 10 miliar, bisa 20 miliar, bisa 30 miliar. Nah, kalau ditanya apakah masih ada daya belinya? Masih, tapi tidak sebanyak sebelum pandemi. Baik, apakah Masih pembatasan banyak. wilayah seperti lockdown ini menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan juga harga penthouse ini menurun karena mungkin banyak ekspatriat juga yang tidak bisa kembali ke Jakarta? Ya, itu salah satunya, salah satunya. Jadi biasanya pemilik-pemilik penthouse ini, kenapa mereka berinvestasi di apartemen di penthouse ini? Boleh dibilang kalau penthouse ini kita bilang adalah top floor daripada apartemen gitu ya. Nah, kenapa saat ini harga terkoreksi? Karena pandemi, pembatasan, jadi banyak ekspat-ekspat itu yang sudah kembali ke negaranya. Kalau ditanya, masih ada nggak ekspat? Masih ada, yaitu kedutaan. Kedutaan itu masih banyak. Jadi kalau Baik. kita lihat beberapa apartemen yang di Kuningan pun juga, itu tingkat huniannya banyak oleh ekspat dari kedutaan, Mbak. Baik, kalau tadi Anda katakan banyak ini hunian yang masih disewa oleh para ekspatriat dari kedutaan, berapa persen yang sekarang Ya. terisi? Kalau kita lihat beberapa apartemen di Kuningan itu atau di SCBD, itu kebanyakan kemarin itu kalau saya dengar daripada developer, itu tingkat huniannya 1 bulan itu mereka bisa masuk ekspat dari ini salah satu kedutaan Australia, itu kurang lebih sebulan itu ada satu ini Pak, satu unit. Dan itu barusan satu apartemen ya, dan di Kuningan itu kan banyak apartemen, high rise, high end yang banyak gitu. Jadi kurang lebih kalau saya perkirakan kurang lebih itu bisa 5 unit tersewa dalam 1 bulan. Baik, kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi, biasanya berapa yang tersewa setiap bulannya? Oh, kalau sebelum pandemi itu banyak, Mbak. Bisa sebulan itu kalau mungkin bisa 50 sampai 100 unit, Mbak. Banyak sekali. 50 sampai 100 unit. Baik, dengan kondisi seperti ini harga sudah mulai turun, apakah permintaan sudah terlihat kembali melonjak naik atau justru masih semakin turun? Oh, kalau kondisi apartemen, kalau hari ini kita bahas apartemen, harga masih terkoreksi, Mbak. Masih terkoreksi. Yaitu yang seperti yang saya katakan, itu kurang lebih 15 sampai 20%. Tetapi semuanya itu tergantung daripada penjual. Kenapa bedanya apartemen dengan landed itu? Cost-nya lebih mahal, Mbak. Untuk biaya service charge-nya di apartemen itu, hunian itu lebih mahal dibandingin mempunyai landed. Kenapa? Karena bulanan service charge-nya aja kalau high end, kita berbicara high end apartment, apalagi penthouse, itu kurang lebih per meternya bisa 50 sampai 55 ribu per meter persegi, Mbak. Kalau kita kalikan 300 meter, itu kurang lebih 1 bulan aja
yang harus dikeluarkan oleh pemilik itu 15 sampai 20 juta. Itu di luar biaya listrik, air, dan yang lain-lainnya. Itu barusan service charge. Baik.